Nisa Trinur Hasanah, Guru Pendidikan Agama Islam di SD IT Nurul Fikri Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025. Pada hari ini, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di SD IT Nurul Fikri Balikpapan pada kelas 5 materi zakat dan infak. Berikut video pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sama Nurul sekolah Islam, Quran, dan karakter Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Alifa, Alisa, Fatima sakit, Lesinda sakit, Jihan hadir, Sofia hadir. Oke, ada 3 anak ya sakit. Nah, kita doakan agar teman-temannya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya, baik. Boleh dipimpin doa dulu. Doa. Ayo makailah, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional ya. 17 Agustus. Nah, bersama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia kita. Baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, mari kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelum ini ya. Terakhir kita membahas tentang manusia sebagai khalifah, ya, masih ingat? Nah, sudah mau recheck nih, masih ingat apa tidak ya? Yang pertama, khalifah ya. Maksudnya apa? Khalifah itu apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Khalifah maksudnya apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Pemimpin manusia di bumi. Ya, betul Mbak Marsha, pintar. Selanjutnya, apa sih tugasnya khalifah itu? Siapa yang bisa jawab? Tugasnya apa Mbak Atika? Belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Iya, belajar untuk memperluas pengetahuan, ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada lagi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Iya, Mbak Maudi. Menjaga pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Iya, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Siapa yang bisa lagi? Tugasnya khalifah apa?
Oh, Mbak Erina. Menjaga alam agar tetap lestari. Ya, berarti anak-anak masih ingat ya, masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Alhamdulillah. Semoga akan tetap ingat sampai seterusnya dan diamalkan. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada bab hidup lapang dengan berbagi. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita. Nah, siapa yang bisa bantu Ustazah untuk membacakan? Angkat tangan. Boleh, Mbak Sanum, silakan. Iya, peserta didik mampu meyakini dan memahami makna zakat dan infak dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, Mbak Laili, boleh. Peserta didik mampu menjelaskan makna zakat dan infak dengan benar. Ya, yang kedua adalah mampu menjelaskan makna zakat dan infak dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Boleh disiapkan sudah ya bukunya ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk pada materi. Pembahasan kita tadi tentang apa, Salih? Tentang zakat dan infak. Materi yang akan kita pelajari tentang zakat dan infak. Ya. Coba dijawab. Apa yang pernah kalian berikan kepada teman atau tetangga atau orang lain? Yang bisa angkat tangan, yang mau jawab angkat tangan. Ayo, kalian pernah memberikan sesuatu tidak kepada orang lain? Iya, Mbak Sofia. Makanan. Dikasih ke siapa? Tetangga, Masya Allah. Ya. Kemudian, apa saja yang kalian tunaikan di bulan Ramadan? Satu dulu. Mbak Raisa, berpuasa. Selain itu, sholat, zakat, berinfak. Iya, Masya Allah. Sudah teraplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari ya, zakat dan infak ini sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana pengalaman kalian saat berinfak? Bagaimana rasanya pengalamannya yang berinfak? Bagaimana Mbak Katika? Senang. Oh iya, selain senang, apa lagi? Berbahagia, iya, Masya Allah. Selanjutnya, terakhir apa? Mengapa kalian perlu berinfak? Iya, Mbak Saifa. Agar bisa membantu orang lain, benar, Masya Allah. Saya akan tampilkan video tentang zakat. Kalian nanti bisa mencari atau menemukan masalah pada video tersebut ya. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kamu habis mau jalan-jalan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah, hukumnya wajib, Tok. Apa yang kalian temukan masalah pada video cerita tadi? Ya, ayolah boleh. Menurut kalian yang tidak sesuai atau masalah dalam cerita itu apa? Dodo memaksa. Dodo memaksa Anto untuk membayar zakat dengan menggunakan bakso. Iya, itu benar tidak? Benar. Tapi sebenarnya yang dilakukan itu sesuai tidak dengan syarat-syaratnya berzakat? Tidak, ya tidak. Ada lagi masalahnya? Permasalahan dalam video tadi? Selain itu?
Yang lain? Atika? Harusnya Dodo bayar sendiri. Oke, Mbak Sanum. Dodo membohongi Anto. Ya, ya. Jadi permasalahannya itu sebenarnya Dodonya tahu atau tidak kalau itu tidak benar yang dilakukan. Ya, Dodonya juga tidak tahu. Jadi permasalahannya di situ adalah juga Anto dan Dodo tidak tahu cara untuk berzakat, itu mengeluarkan zakat, itu ya, Soli. Oke, kita lanjutkan. Baik, apa itu zakat? Siapa yang bisa membantu Ustazah membacakan? Boleh, Alifa? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat secara istilah zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, jadi zakat itu artinya adalah tumbuh, berkembang, suci, berkah. Artinya apa? Kita wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu ada dua. Sebentar. Ya. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa sih perbedaannya dan bagaimana sih cara mengeluarkannya? Gitu. Yang pertama kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya kapan? Waktunya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau selama bulan Ramadan, gitu ya. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Boleh nggak Us kalau misalnya bayarnya itu di hari ke-15 Ramadan? Boleh tidak? Boleh. Ya, intinya selama bulan Ramadan, ya udah masuk bulan Ramadan atau pada menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan hasil pertanian. Banyak kalau zakat mal. Artinya apa? Hasil dari pekerjaan atau profesi. Misalnya kerjanya punya peternakan, kemudian emas dan peraknya banyak, misalnya berapa kilo gitu punya di rumah ya kan. Kemudian perkebunan, hasil pertanian, nah itu wajib dizakatkan. Zakatnya apakah sama seperti zakat fitrah? Beda ya. Kalau zakat fitrah itu pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau zakat mal ini ditentukan dengan nisab atau haul. Haul itu ukuran mengeluarkan zakat harta ini tadi. Jadi waktunya masaknya tuh ada sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, terus siapa aja yang wajib untuk berzakat itu? Nah, tadi tuh si Dodo sama si siapa? Anto. Ada nggak di sini dia yang tidak sesuai? Dia beragama Islam tidak? Ya, berakal dan balik? Tidak, ya, belum balik. Makanya belum wajib berzakat. Itu tadi. Ya, berakal iya, baliknya sudah belum?
Belum. Jadi tidak wajib untuk berzakat. Untuk zakat apa? Zakat mal sayang. Zakat mal. Zakat mal yang tadi kan dia mau menceng-celengan tuh kan. Terus disuruh zakat sama si dodonya. Nah, itu kan zakat apa itu namanya? Zakat mal, harta uangnya tadi tuh sama dodo disuruh berzakat, mengeluarkan zakat padahal dia belum wajib. Itu bebas dari hutang, merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya. Terus yang wajib bukan wajib ya, sorry maaf. Yang berhak menerima zakat itu siapa aja sih? Ada berapa golongan ini? Mu'alaf, riqaq, gharib. Iya, ibnu sabil dan sabilillah. Nah, ini semua disebut dengan mustahik. Mustahik itu siapa? Orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Fakir itu siapa? Fakir yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, sehingga dia berhak menerima zakat. Kemudian miskin. Miskin itu dia punya harta tapi tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari, makanan pokoknya. Kemudian amil. Amil itu siapa? Amil adalah orang yang mengurus zakat. Itu tadi. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk agama Islam. Itu juga berhak mendapatkan zakat. Itu tadi ya, zakat. Zakat ada pertanyaan, sorry? Pada bab zakat. Tadi zakat hukumnya apa? Wajib, ya. Kemudian mengeluarkannya tadi berbeda ya, zakat mal dengan zakat fitrah. Kita masuk pada infak. Infak itu apa? Boleh dibacakan? Mbak Aura? Boleh. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dari badan usaha untuk kepentingan dan Kemaslahatan kemaslahatan umum. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh hambanya. Iya, jadi infak itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Infak itu dari kata nafkah yang artinya nafkah, ya. Jadi kita memberikan sebagian harta atau sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Terus jumlahnya ditentukan tidak? Ditentukan tidak? Oh, infaknya harus 50.000 gitu. Tidak ya, tidak, infak tidak dibatasi. Terus waktunya sama atau bebas? Bebas. Berbeda dengan zakat. Bebas artinya semampu kalian untuk mengeluarkan harta kalian untuk diberikan kepada yang membutuhkan, ya. Bisa sama saudara, bisa sama orang lain yang sekiranya memang membutuhkan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat harus diberikan kepada siapa? 8 golongan. Ya, tadi itu. Fakir, miskin, amil, ya, mu'alaf, dan seterusnya. Itu ya, itu perbedaannya. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 92, ya, disebutkan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Berarti harta yang bagus, bukan yang tidak kalian sukai. Iya, jadi yang bagus-bagus itu. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kalau berinfak atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu barang atau benda yang kalian sukai, artinya yang bagus yang kalian sukai. Jangan yang tidak kalian sukai, jangan yang sudah jelek gitu ya, maksudnya seperti itu. Baik, kita sudah masuk pada pembagian kelompok ya. Artinya tadi materi sudah selesai, kelompok sudah kita bentuk ya minggu lalu. Kemudian
Ustazah punya tugas buat kalian, ya. Jadi ada yang di sini menempel sesuai dengan tempatnya, ya. Nanti ditempel, itu alamnya ada di ustazah. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dengarkan instruksi ustazah. Ya, jadi yang ada media untuk menempel, silakan ditempel. Dan nanti dijelaskan maksud dari bagian-bagian yang kalian tempelkan itu, ya. Jadi yang tidak ada, kalian bisa mengisi atau mencari, menjabarkan dari, iya boleh. Iya, itu sesuai dengan yang tersedia ini. Iya, dikerjakan sayang. Bersama ya ngerjakannya ya, satu kelompok. Iya, boleh. Silakan cari di buku, boleh. Setelah ini kalian akan presentasi ya, Soli. Kerjasama ya, sayang. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Ya. Ditulis ya. Ditulis nak. Nanti maju presentasi dijelaskan ya ke teman-teman. Iya. Zakat dan infak. Zakatnya bentuknya apa? Infak juga bentuknya. Kemudian hukumnya zakat apa? Ayo kerjasama. Ya nanti maju dari teman-teman. Gak apa-apa, ntar suka aja. Satu sebenarnya nggak apa-apa, bentuknya satu kan, hukumnya juga satu. Masing-masing intinya zakatnya apa, infaknya apa. Yang sudah ditunggu dulu sampai temannya selesai semua, baru kita presentasi ya. Silakan maju bersama kelompoknya, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Iya. Bentuknya sama, harta. Boleh. Bagi tugas, jadinya ringan. Ya boleh, kita mulai ya presentasi ya Sali. Dari kelompok 4 ya, yang paling belakang. Boleh maju Sali. Bawa yang kalian presentasikan, yang hasil karya kalian, kerja kelompok. Sudah, perhatikan dulu kelompok yang lain. Mbak Nadia tolong di... Nah. Sudah? Perhatikan dulu ya semuanya, temannya akan mempresentasikan hasil karya kerja kelompoknya. Ya, boleh sambil dikasih lihat temennya. Jadi dipegang sambil dipresentasikan. Ya. Boleh dimulai. Kelompok 4, silakan.
bisa kalian seperti ini. Nah, gini. Kalian boleh lihat nggak apa-apa, tapi sambil dikasih lihat temannya. Nah, gitu pegangnya ya. Ya, silakan. Satu-satu ya. Satu-satu. Siapa duluan? Zakat mal adalah emas dan perak, hasil perdagangan, perniaga, peternakan, perkebunan, penangkapan ikan, hasil pertanian, barang temuan. Zakat mal. Untuk zakat fitrah, beras itu maksudnya apa? Beras. Zakat fitrah itu harus apa sih yang dikeluarkan? Beras itu Sebagai apa? sebagai makanan pokok. Sebagai makanan. Jadi kalau misalnya di negara lain makanan pokoknya bukan beras, maka bisa menggunakan misalnya gandum, maka zakatnya pakai gandum. Itu ya. Beri apresiasi. Infak adalah nafkah. Infak dalam arti luas, mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela. Yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus, sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Jadi ada infak secara luas dan secara khusus ya. Pengertiannya infak secara khusus dan secara luas. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1. Orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, berakal dan balik, bebas dari hutang, merdeka bukan budak atau hamba sahaya. Yang berhak boleh menerima zakat yaitu fakir, miskin, mualaf, rikab, garim, ibnu sabil, sabilillah. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus. Oke, sekarang Ustazah mau lihat seberapa paham kalian dengan materi ini. Sudah ada soal formatif ya. Silakan diselesaikan. Boleh, silakan. Ini boleh dua apa? Satu tiga. Satu. Ini dua. Jadi jangan satu ya. Apa? Yang sudah boleh dikumpul ya. Oke. Iya, kasih nama, jangan lupa. Yang mana, Mang? Yang sudah boleh dikumpul. Sudah?
Sudah? Ya, boleh sini kumpul sini. Oke. Solih, jangan dibuat mainan. Sudah. Jawab pertanyaan refleksi. Saya sudah memahami dan meyakini makna zakat dan infak. Sudah atau belum? Sudah. Saya sudah memahami penerapan nilai-nilai ibadah zakat dan infak dalam kehidupan sehari-hari. Sudah atau belum? Sudah ya? Saya memahami dan mengetahui contoh sikap menunaikan zakat dan berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Iya, oke. Nah, kesimpulannya. Apa yang mau bacakan? Mbak Kaila, boleh. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, berakal dan balik, bebas dari hutang, merdeka bukan budak atau hamba sahaya. Ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dilaksanakan Oleh hambanya. Ya, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu zakat dan infak. Ya, sampai di sini materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti akan bahas tentang sodakoh dan hadiah. Nah, jadi masih di bab ini, tapi materi tentang sodakoh dan hadiah. Oke. Boleh disiapkan untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.